integrasi menjadi granul ataupun agregat, kemudian dilakukan deagregasi menjadi partikel-partikel yang halus. Ini ya tadi disolusi obat dalam larutan in vitro dan in vivo. Oke, ini disolusi ya. Mungkin teman-teman tahu nih UDT, uji disolusi terbanding. Jadi itu adalah gambaran bagaimana sih profil kelarutan obat itu di dalam saluran cerna ya. Sedangkan in vivo, disolusi in vivo itu terkait dengan bioavailabilitas atau ketersediaan hayati obat di dalam tubuh. Jadi bagaimana nih proses absorpsinya, penyerapan obat ya, udah sampai di darah, di cairan tubuh, ataupun sampai ke organ lainnya yang ada di dalam tubuh. Nah, ini ya, teman-teman, bagaimana untuk uji disolusi tablet. Jadi, di sini ada media, nah, kemudian ini adalah paddle. Nah, di sini untuk ukurannya itu 2,5 plus minus 0,2 cm yang disyaratkan oleh USP. Kemudian untuk kecepatannya atau speednya sekitar 25 sampai 150 rpm ya. Nah, di sini. Nah, kemudian ini ya, tadi yang dijelaskan di awal sudah, jadi tujuan untuk uji disolusi in vitro itu memberikan prediksi rasional korelasi sebenarnya ya, tadi antara gambaran bagaimana sih profil yang ada di dalam tubuh kita lakukan di luar tubuh dengan uji disolusi in vitro. Oke. Nah, sistem ini berkaitan dengan kelarutan obat ya. Nah, di sini kita bisa tahu nih, kira-kira kelarutan atau disolusi obat kita itu tinggi atau rendah sih? Kemudian bagaimana saat obat itu masuk ke dalam usus, permeabilitasnya bagaimana? Jadi kita bisa nih memprediksi korelasi antara UDT, uji disolusi terbanding, dan juga uji disolusi in vivo yang kaitannya dengan bioavailabilitas. Nah, berdasarkan ini kita bisa masuk ke dalam yang namanya klasifikasi ya, biopharmaceutical classification system. Nah, ini adalah penerimaan hasil uji disolusi. Oke. Nah, untuk tahap pertama gunakan 6 tablet. Ya, 6 tablet. Kemudian kriteria penerimaannya, tiap unit sediaan tidak kurang dari Ki. Ki itu nilainya 80% ditambah dengan 5%. Kemudian apabila tidak memenuhi syarat, tambahkan lagi sejumlah 6 tablet. Berarti ada total 12 tablet ya yang diuji dengan Ki itu harus lebih besar dan tidak satupun unit sediaan itu lebih kecil dari Ki min 15. Selanjutnya, kalau seandainya masih tidak memenuhi syarat, berarti yang ditambahkan adalah senilai 12 tablet. Nah, berarti total ada 24 tablet dong yang ditambahkan ya, yang dipakai untuk pengujian disolusi. Nah, persyaratannya total dari 24 tablet itu harus lebih besar dari Ki, kemudian tidak lebih dari 2 unit sediaan, lebih kecil dari Ki min 15%, dan tidak satupun unit yang lebih kecil dari Ki min 25%. Oke. Nah, teman-teman, kita masuk ke BCS nih, Biopharmaceutical Classification System. BCS itu ada 4, ada kelas 1, 2, 3, dan 4.
BCS kelas 1 kelarutannya tinggi, juga tinggi. Oke, bagus berarti ya, nggak ada yang harus kita modifikasi. Oke, BCS kelas 2 kelarutannya itu rendah, permeabilitasnya tinggi. Berarti kalau kelarutannya rendah, bagaimana nih teman-teman bisa meningkatkan kelarutan dari bahan ini? Caranya gimana? Bisa modifikasi dengan memperkecil ukuran partikelnya, kemudian membuat bentuk garam, bisa ya. Jadi bagaimana nih supaya modifikasi zat aktif itu atau bahan itu larut ya, kelarutannya itu lebih lah, kayak gitu. Kemudian yang BCS kelas 3 kelarutannya itu baik, tapi permeabilitasnya rendah. Nah, artinya gimana? Kalian bisa buat nih solid nanopartikel ya untuk permeabilitas. Jadi modifikasi atau fokusnya itu jadi bagaimana sih obat kalian bisa menembus nih ke sawar darah otak, karena tadi kalau permeabilitas naiknya sudah ke istilahnya distribusi ke organ ataupun jaringan ya. Kemudian untuk BCS kelas 4 solubilitasnya rendah, permeabilitasnya juga rendah. Berarti kalian modifikasi semuanya nih. Bagaimana sih cara ningkatin kelarutan dari obat tersebut? Bagaimana sih obat ini biar permeabilitasnya itu meningkat? Seperti itu. Nah, ini untuk alat uji bisolusi tadi ya. Jadi tadi ada yang pakai dayung atau pedal dan juga basket. Jadi untuk alat ini itu tabung kacanya harus inert, yang artinya itu tidak bereaksi ya, dengan tablet yang kita masukkan ke dalamnya. Kemudian diameter dalamnya itu sekitar 98 sampai 106 mm dan tingginya 160 sampai 175 nanometer. Nah, volume yang dimasukkan itu sekitar 1000 ml air ya. Oke, menggunakan pengaduknya itu pedal ataupun basket. Oke. Nah, ini bahasan selanjutnya itu adalah modified release, bentuk persediaan tablet. Nah, teman-teman, untuk modified release ini adalah sistem ya. Di dalamnya itu ada yang namanya reservoir.